Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi udah 24 jam selesai nih rapat kerja nasional, Rakernas para petinggi Manchester United. Tapi hingga saat ini tidak ada berita, breaking news, atau gambar-gambar gitu yang menunjukkan sosial media atau di media-media mainstream bahwa ada pemecatan terhadap pelatih yaitu Erik ten Hag. Ya bahkan Sky Sport aja gitu ya mengabarkan bahwa tidak ada indikasi apa-apa mengenai pemecatan Erik ten Hag. Ya biasa Sky Sport kan cari engagement, cari bikin beritanya ngambang-ngambang gitu loh. Tapi nggak ada berita apa-apa juga mengenai kelanjutan kayak gitu kan. Ya jadi di Atletik pun juga melaporkan gitu ya. Kemarin itu kan pertemuan para petinggi Manchester United yang dihadiri juga oleh Joel Glazer, terus Sir Jim Ratcliffe sebagai co-owner ya pihak Ineos, juga Sir Dave Bransford yang dari Ineos juga bagian keolahraga. Kemudian ya CEO Omar Berada, Dan Ashworth, Jason Minkoff, semua ada gitu. Dan dikatakan bahwa ya ini kan memang sudah dijadwalkan lama, emang terjadwal lah sudah lama. Dan yang dibicarakan juga sebenarnya hal-hal yang ya biasa lah, yang common lah yang dibicarakan oleh sebuah klub gitu ya. Membicarakan masalah keuangan, finansial, terus juga membicarakan masalah fasilitas. Jadi sebelum pertemuan ini Sir Jim Ratcliffe mengunjungi Carrington, melihat bagaimana pembangunan fasilitas Carrington yang saat ini lagi dibangun juga kan dengan dana sekitar 50 juta pound. Bahkan gue ada baca tuh ya rencana mau dibikin kayak tembok putih gitu loh untuk menutupi tempat latihan. Mungkin selama ini banyak yang memata-matai kali ya strategi kita gitu ya. Jadi ketahuan gitu strateginya. Jadi pas di lapangan besokannya gitu kok buntu gitu strateginya. Ya bisa jadi gitu. Ya itu dibicarakan fasilitas apa. Terus juga mengenai regenerasi Stadion Old Trafford yang dimana sudah dibuat tim khusus atau task force gitu ya. Dan juga survei fans yang juga udah selesai kemarin 6 Oktober. Apakah hendak membangun baru atau hanya merenovasi saja? Ya keputusannya hasilnya sih belum diumumkan. Tapi pasti itu juga salah satu yang dibicarakan. Biaya dari mana, investasinya gimana. Minggu depan kita ada London Business Summit. Persiapan untuk mencari investor. Tapi nggak terpungkiri juga bahwa membicarakan performa tim. Ngomong performa tim nih, performa klub ya. Jadi bukan masalah memutuskan Ten Hag pecat apa enggak, tapi performa klub ya. Kalau secara performa sih ya bisa dilihat dari hasil ya kita masih di peringkat 14 dengan 8 poin dari 7 game. Ya di Atletik sih melihat bahwa ya kalau dari performa memang ada penurunan dari sisi itu. Tapi ini juga dibahas ya bahwa sebenarnya kalau proses, kalau lo lihat game memang kan ya mengesalkan. Mungkin belum untuk selevel Manchester United, belum bermain seperti Arsenal, belum bermain seperti Manchester City. Tapi progres itu lagi dicapai. Ya lambat ya bisa aja lambat gitu loh. Fans emang gak sabar. Tapi kalau dari sisi data, nah ini kan lo paling seneng nih masalah mendata nih. Kemarin kan pernah gue kasih lihat juga ya, secara data kita interception itu nomor 1. Pemain dengan created chances terbesar ketiga itu adalah Amad Diallo. Big chances created kita nomor 1, tapi memang big chances missed kita juga nomor 1. Itu. Bahkan ini gue coba lihat dari di Atletik ya. Dia kayak menampilkan suatu diagram gitu atau bagan gitu ya mengenai penyerangan Manchester United yang dimana ini data mengenai shoot tembakan gawang dari Manchester United musim ini nih 2024-2025 di luar tendangan penalti ya
hukuman penalti. Jadi kalau dilihat sebenarnya ini kalau lo lihat kotak penalti itu yang di kotak kecil depan itu, bisa dilihat ini kita banyak melakukan tendangan-tendangan di luar kotak penalti. Bahkan tengah-tengah bisa 19%. Ya, di kotak penalti ini kotak penaltinya. Di kanan itu sisi kanan itu 11%, 15% ya inilah imbang. Tapi di luar bisa 9% dan 7%. Nah, ini kan menunjukkan kita ini nggak bisa masuk menyerang ke dalam kotak penalti. Ini kan sebenarnya menunjukkan data ya. Shot per game kita 12,7 per game ya. Dengan rata-rata shot itu 15,8 ya atau ya sekitar 20 meter. Tapi expected goal per shotnya cuma 0,13. Jadi banyak nih golnya nih. Satu game bisa 12 shot. Tapi nggak ada yang bisa menghasilkan gol gitu loh. Lah ini kan yang harus perlu dievaluasi gitu loh. Ya. Di tengah-tengah ini kita coba, kenapa kita kecil gitu loh. Kok cuma 2%, 6%, 9%. Bisa jadi apakah karena lawan low block. Atau kitanya yang nggak bisa masuk pemainnya kotak penalti, ya kan gue berapa kali kan gue suka bilang kan kalau lagi MU menyerang kok cuma ada satu penyerangnya di kotak penalti. Ya kalau kayak gitu gimana kita bisa melakukan shot dalam kotak penalti? Kan dalam kotak penalti itu kan kansnya kan lebih besar untuk mencetak gol kan, bisa menghasilkan gol. Nah ini yang juga perlu dievaluasi. Tapi dengan data ini ya, kalau dilihat shot per gamenya aja 12,7, berarti kalau dalam satu game itu 90 menit, berarti kan rata-rata setiap 7-8 menit kita ada shot. Ya, tendangan ke gawang. Kalau dibandingin musim lalu, ya, nih, sebetulnya itu adalah progres. Kenapa? Karena musim lalu kita itu sampai 20 menit kita itu tidak ada shot ke gawang lawan. Itu terjadi hampir sekitar 30 pertandingan, 30 game. Coba. Musim lalu ya, sampai 20 menit tuh nggak ada shot ke gawang. Musim ini per 8 menit, per 9 menit tuh ada satu shot gitu. Peningkatan nggak menurut lu? Ya proses. Tidak instan, memang berjalannya lambat. Karena kalau gue bilang, Manchester United membangun yang baru. Baru dimulai, sekarang ini baru dimulai nih. Bukan yang 2 tahun yang lalu, baru dimulai. Ya, jadi pihak kesabaran klub, kesabaran fans ya juga harus lu juga harus mengerti. Jadi kalau dibilang nggak ada progres, secara data ada kok progres. Secara permainan masih ada yang salah-salah, masih ada yang ini. Oke, itu gue ngerti. Kadang-kadang bermain gak jelas. Terus ya pemilihan pemain. Katanya juga ada berita karena rotasi pemain-pemain jadi kisruh lah. Jadi ini gak bisa apa ya istilahnya, gak bisa menjalankan strategi. Ya gue bilang tuh mainan media lagi tuh. Ya kan, cari-cari bahan lagi tuh. Nah, ini yang gue bilang bahwa ya Ineos juga sadar dengan hal itu pasti. Tapi gue juga nggak pungkirin, ya Ineos pasti juga ada operasi senyap lah kayak gue bilang. Mungkin gue ya sebagai fans juga beberapa sih juga ada yang gue lihat gitu ya, gue komen lah apa segala macem, ada yang komen. Ya kita tunggu aja sampai akhir musim deh. Pengen tahu endingnya kayak apa sih? Apa endingnya Manchester United itu degradasi? Apa endingnya kita di luar 10 besar? Ya udah Ten Hag pecat. Ya berarti kan Ten Hag bisa jadi adalah manajer terburuk dalam sejarah Manchester United gitu kan. Gampang kan. Atau kita masuk 4 besar tapi nggak dapat piala apa-apa, ya berarti progres dong sebetulnya. Atau kita nggak masuk 4 besar tapi kita mendapat piala lagi. Kalau piala lain cuma FA Cup lagi apa Carabao Cup, berarti jangan di tempat. Tapi kalau misalnya pialanya Europa League, progres dong. Nggak apa-apa, kita pengen tahu aja endingnya gimana gitu loh. Gak usah terlalu ribet misu-misu pecah segala macam. Sekarang sih udah mulai menurun ya, nggak ada lagi tuh berita-beritanya gitu. Ya mungkin kalau di Indonesia kan nih karena lebih rame sih masalah besok nih timnas lawan Bahrain nih Piala Dunia nih ya kan. Ya mestinya sih Sky Sport liput itu aja biar rame gitu kan. Lebih rame tuh kalau di Indonesia. Tapi kalau untuk urusan Ten Hag awal pemencatan udah turun malah sekarang. Mungkin udah kelihatan indikator-indikatornya bahwa Ten Hag sendiri
akan stay. Gue ngelihat ada satu wawancara Andy Cole ya. Jadi Andy Cole ini legend Manchester United lah. Gue tuh udah agak kesel sama dia. Dia tuh apa ya, nggak konsisten. Tiba-tiba jago, tiba-tiba nggak. Terus patah kaki. Terus dia tiba-tiba ada lagi karena duetnya Dwight York jadi bagus. Terus waktu Van Nistelrooy masuk, dia tuh sebenarnya tersingkir gitu loh. Karena Fergie waktu itu akhirnya bermain dengan satu striker. Jadi dia banyak di bangku cadangan. Dia bilang ke Fergie dia minta untuk dijual setelah 6 bulan. Akhirnya di Januari dia kalau nggak salah dijual ke Blackburn. Tapi bagi gue tetap legend karena dia tipe striker yang oportunis gitu ya. Gol-golnya juga ajaib-ajaib gitu. Dan bukan tipe striker kayak Batistuta gitu gede gitu apa enggak lah. Kurus gitu. Jadi dia diwawancara dan orangnya ini juga yang sangat strict to the point gitu. Dia itu ribut dengan Kevin Keegan makanya pindah ke Manchester United karena Keegan nyindir dia, ya udah gue pergi gitu loh. Orangnya tipe ya manusia kayak begitulah ya, yang nggak mau basa-basi gitu. Dia bisa nggak bicara sama Dwight York tapi insting di lapangan dia bisa tajam dua-duanya. Jadi dia ngomong begini bahwa semenjak dia ngomong ini ya, langsung mulai muncul tuh Ten Hag stay, Ten Hag in gitu. Dia bilang bahwa begini, semua manajer itu butuh peluang dan kesempatan, membutuh peluang dan diberi kesempatan, dia bilang. Sir Alex Ferguson aja, si greatest manager in the club history, nggak menang piala dalam 3 tahun pertamanya, dia bilang gitu. Apakah kita saat itu mengganti pelatih? Konstan gonta-ganti pelatih? Kan enggak. Menang 2 piala dalam 2 musim itu bukan hal yang mudah, ya. Karena kalau orang bilang itu mudah, ya kenapa orang yang nggak ada yang menang? Ya. Kenapa Ange Postecoglou nggak menang? Kenapa dalam 2 tahun terakhir ini Arteta nggak menang? Kan logis sistematisnya begitu. Ini logis sistematis juga nih yang di-call. Oh kan cuma piala Ciki, Carabao Cup. Gue gak ngerti, lu tuh pengaruh pikiran apa ya sehingga ini piala Ciki, piala Carabao Cup. Piala is piala. Kalau gitu Tuchel cuman menang DFB Pokal tuh di Liga Jerman, piala Ciki dong. Itu kan setara, piala FA, DFB Pokal, piala Raja, Coppa Italia itu kan sama. Berarti kemarin tuh Atletico Bilbao piala Ciki dong, menang piala Raja, ngalahin Madrid, ngalahin Barca. Klub biasa-biasa aja dong, bukan prestasi dong tuh. Berarti kemarin tuh Simone Inzaghi bisa bawa Lazio juara piala Coppa. Ya, cuman piala Coppa, cuman piala Ciki dong tuh. Ayo. Ternyata Inzaghi bisa dinilai oleh Inter Milan pelatih bagus kok, dan sekarang bagus. Memang pelatih bagus dia. Gue nggak ngerti gitu kalau ada yang bilang alah piala domestik itu piala Ciki, piala Coppa. Ya kalau emang gampang kenapa semua tim nggak menang gitu loh. Itu kan yang dibilang sama Andy Cole. Terus dia bilang gini, kalau kita nih anggap nih kita imagine Pep Guardiola tidak ada di Liga Inggris ini, ya. Tidak ada di Liga Inggris ini. Terus manajer-manajer lain udah menang apa? Dia bilang. Ya. Mereka nggak menang 2 piala dalam 2 season tuh. Dalam 2 season pertama nggak ada yang menang tuh. Dia bilang gitu. Kalau gua, katanya Andy Cole, gua menang piala Liga sama piala FA dalam 2 musim berturut-turut di awal karir gua gitu misalnya dalam awal musim gua. Wah, gua akan berisik banget, buzzing, dia bilang. Tapi, katanya, gua ketemu dengan Eric berkali-kali dan dia adalah orang yang baik. Dan gua bisa menilai orang dengan bagaimana cara dia memperlakukan gua. Jadi secara personal pun Andy Cole respect sama Eric. Ya sejak statement ini sih banyak yang udah mulai hilang tuh. Fans, akun fanbase itu. Kayak ditampar gitu sama Andy Cole. Logis sistematis Andy Cole. Bahkan dia juga mengatakan bahwa ya kalau pemain udah dikasih kepercayaan sama
sama pelatih tuh udah di lapangan, pelatih udah nggak bisa kendali apa-apa, tergantung pemainnya. Mau nggak lo bertarung untuk klub, mau nggak bertarung untuk tim teman-teman lo. Jadi nggak ada istilah, ya kenapa dia yang dipasang ya? Kok ini sih yang dipasang? Itu menurut Andy Cole. Dia kan pemain nih, main bola gitu. Ya kalau lo disuruh disuruh pelatih masuk, ya udah lo berikan yang terbaik. Nah ini yang gue bilang, harusnya gitu ya, fans-fans Manchester United tuh mendapat informasi-informasi yang logis, sistematis, yang bener seperti kayak gini-gini gitu, seperti apa yang bilang Indiko. Bukan lo ngelihat channel, akun fanbase bikin narasi sesat gitu. Kemarin ada yang gue bilang lagi, katanya Ten Hag diusir Alex Ferguson. Berita dari mana lagi katanya. Van Nistelrooy aja yang bagus katanya. Padahal Van Nistelrooy dulu berantem sama Alex Ferguson. Tapi kadang-kadang gue bingung juga ya. Fans United ada aja yang percaya gitu. Iya bener, harus tuh dicur. Bagus tuh Alex Ferguson ngusir Ten Hag. Itulah yang gue kadang-kadang gue pikir, ya inilah yang kita kan nggak mau kan dibilang fans United tuh TOL gitu. Ya buktikanlah, kita jangan TOL dilihat orang gitu. Itu aja sih. Makanya ada muncul nih United Identity untuk bisa fans United, gue, lu mengedukasi, saling mengedukasi untuk berpikir logis dan sistematis. Komen-komen semua bagus-bagus kok. Mungkin akan gue jawab satu persatu. Gue belum bisa jawab, tapi gue sangat-sangat berterima kasih. Oke? Sampai jumpa lagi.